berharap syafaatnya di yaumil qiyamah. Kaila bisa melihat langsung wujud daripada Al-Quran dan bisa berdampingan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa ya Kaila memilih Al-Quran, nggak mau milih yang lain? Alasannya adalah Besar ya. Kaila nggak mau buta 2 kali, Ustaz. Ada yang mendonorkan mata untuk Kaila. Kaila jawab, dari tadi pingin banget nanya sama Kaila nih, sang bidadari, ya, bidadari yang mengukir senyum di wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaila, kenapa nggak jadi penyanyi aja? Suaranya bagus, yang dihafalin juga sama. Kenapa Kaila milih Quran, nak? Kenapa kok Quran gitu? Kan waktu itu nggak tahu Kaila bahwa Quran itu akan bisa mampu membuat begini dan begitu. Penyanyi kok Ustaz dulu. Dulu tapi penyanyi dangdut. umur 3 tahun. Umur 3 tahun menyanyi. Iya. Nah, itu. Kenapa nggak dilanjutkan aja nyanyinya? Ya kan? Di Quran yang dipilih. Kenapa ya Kaila memilih Al-Quran, nggak mau milih yang lain? Alasannya adalah Besar ya. Kaila nggak mau buta 2 kali, Ustaz. Kaila nggak mau buta 2 kali karena prinsip Kaila begini, sudah cukup Kaila buta di dunia, ditambah lagi buta di hari kiamat. Dan Kaila meyakini bahwa dengan adanya Al-Quran di kolbu, di hati Kaila berharap syafaatnya di yaumil qiyamah. Kaila bisa melihat langsung wujud daripada Al-Quran dan bisa berdampingan langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Itu karena Kaila sudah dengar di surah Thaha, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka Wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma." Itu prinsip Kaila. Jadi Kaila nggak mau buta 2 kali. Masya Allah. Jadi artinya Kaila punya alasan kuat kenapa Quran, karena cukuplah hanya di dunia, tapi nanti di sana bisa melihat Quran yang benar. Daripada di sini bisa melihat Quran tapi buta di sana, karena di sana yang selama-lamanya gitu maksudnya. Iya, Ustaz ya. Di sana yang abadi. Insya Allah. Yaumil qiyamah. Masya Allah. Kaila coba bacain Quran surat Thaha-nya itu. Wa man a'rada an zikri dan seterusnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Wa kadzalika liman
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمدك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا luar biasa ya Allah. Sadaqallahul azim. Teman-teman semuanya, saya hanya minta Quran surat Toha 124. Dia melanjutkan itu lebih dari itu dan persis presisi panjang pendeknya di luar kepala. Wa man a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang berpaling a'rada an zikri fa innalahu ma'isyatan dhanka. Maka mereka nanti penghidupannya sempit di dunia. Wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan nanti dikumpulkan di dunia di akhirat dalam keadaan buta. Itu yang membuat Kaila nggak mau buta 2 kali. Dan orang itu bertanya, "Ya Rabbi, lima hasyartani a'ma? Kenapa engkau kumpulkan aku buta? Bukankah dulu aku melihat? Bukankah aku tahu wajah ayah ibuku, adikku, matahari, bunga-bunga yang indah? Bukankah aku pernah melihat?" Iya, dulu kamu melihat di dunia, sekarang kami butakan karena kalian membutakan, kalian tidak mau lihat ayat-ayat kami, maka kami butakan kalian di akhirat. Ya Allah, ini ayat luar biasa teman-teman semuanya. Dan Kaila strong why-nya, alasannya, kenapa nggak mau? Aku nggak mau 2 kali Ustadz, cukup dah di dunia aja gitu. Kaila, terima kasih nak, Masya Allah, luar biasa. Bukan sekedar mahraj yang tepat, ya, bukan sekedar kemudian hafalan yang kuat, tapi suara yang indah, Masya Allah. Kaila, kalau ada yang nanya, Kaila kalau ada yang bisa nyembuhin, matanya bisa lihat lagi, Kaila lebih pilih mana nak? Lebih pilih seperti ini, atau kemudian ingin lihat dong gitu wajahnya Umi Abi gitu. Kalau ditanya ya, kalau ada pendonoran mata, Suaranya. ada yang mendonorkan mata untuk Kaila, ya, Kaila jawab tidak, karena Kaila hanya ingin melihat di surganya Allah. Kaila nggak mau melihat di dunia ini dengan kemaksiatan, dengan mata, karena kan yang paling organ tubuh yang paling dosa ini kan mata. Jadi orangnya, siapapun orangnya yang mendonorkan mata untuk Kaila sudah terbiasa dengan kondisi Kaila saat ini, dan Kaila ikhlas dengan kondisi Kaila. Masya Allah. Ya Allah. Insya Allah, insya Allah. Nah, Umi, perjalanan Kaila sampai menghafal Quran, punya hafalan yang kuat gitu ya. Sekarang ujian apa yang rasanya dengan kondisi Kaila seperti ini yang masih agak berat di Umi Abi, apa kondisinya? Untuk saat ini setelah kakak Kaila berinteraksi dengan Al-Quran, rasa-rasanya sudah nggak ada lagi ya Ustadz. Semua Allah sudah berikan kenikmatan. Sudah nangis-nangisnya udah belakang kemarin Ustadz. Sekarang itu nangis bahagia. Bahagianya.
Allah udah kasih banyak banget kenikmatan yang kami sudah dapatkan melalui dari Al-Quran. Kan dari Al-Quran, Masya Allah banyak sekali Ustadz yang kami tidak pernah menyangka itu akan terjadi di kehidupan kami. Iya. Itu terjadi Ustadz. Umi sadar nggak, Umi sama Abi ini orang pilihan ini. Itu yang membuat saya merasa bahwa saya istimewanya di situ Ustadz. Saya adalah orang pilihan dari Allah karena dititipkan anak seperti beliau. Saya kemarin lihat di Instagram beberapa bulan lalu ya, kok bisa ke Brunei Darussalam? Masya Itu Allah. diundang Sultan Brunei. Itu bukan sultannya Sultan Indonesia. Bukan Sultan Andara, Ustaz. Ini Sultan beneran loh. Sultan ya. Gimana Haji itu Hasan ceritanya, Al-Bolkiah. awalnya? Masya Sultan Allah. Hasan Al-Bolkiah. Iya. Ketemu langsung. Ketemu langsung Ustaz. Kami ketemu langsung, berbincang langsung. Gimana Masya awalnya Allah. kok bisa diundang? Nah itu juga kaget ya Ustadz, tiba-tiba langsung ternyata dari Kementerian Agama dapat nomor telepon saya, itu pun saya nggak ngerti dia dapat dari mana. Ternyata tontonan Hafiz Indonesia di sana sangat populer. Tapi sisi positif media sosial juga sebenarnya positifnya. Iya. Luar biasa Jadi itu. kalau diperuntukkan untuk kebaikan, Dia akan viral dia akan viral tentang kebaikan. Jadi dari viral kebaikan itu melalui sosial media dan kita memang naruh kontak person di Instagram. Jadi akhirnya dihubungin. Siapa yang menghubungi? Itu langsung dari ini staf dari Kementerian Agama. Merinding saya. Ustadz, iya. Berarti kan perintah langsung. Ya, Langsung. perintah. Nah, jadi di sana memang ada event setiap tahun itu ada musabaqah, musabaqah kayak musabaqah akbar gitu Ustadz. Jadi beliau ingin kan biasa di sananya itu terkenalnya Ustadz Abdul Somad. Iya. Ya, UAS di sana. Nah, beliau pengen lain gitu, pengen mendatangkan anak yang inspirasi seperti itu. Akhirnya dipilihlah dua anak ini karena memang kebetulan Kakak Kaila dan Kakak Naja ini sering satu stage. Iya, sering bareng Ustaz. Dan kebetulan yang viral kemarin itu yang bareng almarhum Syekh Ali Jabir yang Syekhnya cium kepala Kakak Kaila dan saya cium kakinya Kakak Naja. Nah, itu yang ini viral di sana. Nah, dimasukkanlah CV-nya ke Perdana Menterinya. Setelah itu beliau langsung ke rajanya, ke sultannya. Dan di ACC ternyata beliau pengen anak dua ini didatangkan langsung dari Indonesia ke Brunei. Seperti itu. Jadi langsung dapat kontak, langsung menghubungi. Berapa hari di Brunei? Itu 9 hari Ustadz. Jadi beliau kemarin minta 14 hari. Enak ya, Masya Allah. Dan fasilitas Sultan. Fasilitas Sultan. Dan kebetulan kemarin kita nginepnya memang hotel bintang 5 di Brunei itu sendiri. Yang terbesar di Brunei, Masya Allah. Jadi semuanya pakai pengawalan dari kerajaan. Masya Allah. Tamu raja itu kan nggak main-main. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi makanya Kakak Kela ngomong ini, saya sudah berjumpa dengan raja negara lain, tapi presiden saya sendiri belum pernah ketemu. Masya Allah. Jadi itulah. Nanti ketemu sama presiden sendiri. Amin. Jadi waktu di Brunei itu agendanya adalah musabaqah tadi bersama Naja. Apa kalimat Sultan yang mungkin membekas di Kaila waktu ketemu? Sultan ngomong apa waktu itu Kaila? Rasa bangga sih kemarin dia senang berjumpa dengan kami. Seperti itu. Ya, dia cuma dengan bahasa Melayunya. Bukan klasik ya, tapi emang karena sekilas ya. Jadi tidak boleh lama-lama karena di stage juga. Kemudian kita bertemu lagi pada saat turun dari dari mimbar, kemudian dia ke res gitunya, kita ketemu, habis itu kita masuk ke dalam, ketemu dengan kerabat, kemudian keluar, kita ketemu lah. Jadi hanya bertemu, tidak sempat ngobrol bercengkrama ini. Jadi cuma kalau waktu itu dia tanya mana sehat gitu. Habis itu ketemu lagi di bawah, dia tanya sudah berapa lama di sini. Terus ya senang di sini gitu. Itu aja. Jadi bahasanya juga emang singkat, tapi pertanyaannya emang langsung padat. Sudah berapa lama? Ya 4 hari Baginda gitu.
Ya Allah, luar biasa. Kaila diundang sama Raja Saudi aja, sama Raja Brunei, Sultan Brunei udah seneng. Apalagi nanti diundang Allah, masuk kepada Firdausnya, bertemu dengan kekasihnya, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba bayangkan indahnya, Masya Allah. Kaila, nanti kalau masuk surga ingat Ustadz Fatih ya. Insya Allah, ya. Ustadz Fatih juga seperti itu. Ingat juga yang nonton-nonton ya. Doakan yang nonton-nonton semua dapat keberkahannya hari ini ya. Terutama yang ikut nyebar-nyebarin nih ya. Yang ikut nyebarin ini. Masya Allah. Kaila sekarang lagi sibuk apa? Hari-hariannya? Sekolah. Oh, oke. Merojaah. Merojaah, terus? Syiar. Merojaah apa? Merojaah? Merojaah. Setiap hari. Tak pernah berhenti sampai mati. Allahu Akbar. Jadi murojaah setiap hari tak pernah berhenti sampai mati. Ustaz Fatih pengen tahu cita-cita Kaila apa ya? Ini biar banyak yang dengar, banyak yang doain. Ya, amin. Pendakwah ya. Insya Allah kalau Allah mewujudkan, insya Allah Kaila ingin menjadi dosen bahasa Arab. Masya Allah. Keren banget. Udah hafalan Quran, jago bahasa Arab. Insya Allah. Terus? Dan insya Allah sih kuliahnya kalau nggak di Kaila di Madinah. Madinah, amin. Amin. Insya Allah, amin. Bismillah. Amin. Diaminkan semuanya, amin. Kaila senang banget, Masya Allah. Umi Abi sekarang semuanya sudah nyata. Bahwa janji Allah tidak akan pernah dusta. Di balik satu musibah akan ada hikmah indah di akhirnya. Dan sekarang bagi ayah bunda yang sedang diuji dengan kesakitan, diuji dengan kesulitan, ini ada contoh. Ada momen di mana kita semuanya akan bahagia di akhirnya. Sama tadi dengan Kaila, ibunda saya mohon doanya Abi, Umi, Kaila mohon doanya Ustadz Fatih baru kehilangan ibu sekitar 40 hari yang lalu. Saya juga sama dengan Kaila bayi botol. Jadi lahirnya 7 bulan, sama tadi saya juga. Ya Allah, saya banget ya lahirnya 7 bulan, bayi botol, 15 hari kalau saya di rumah sakit ditusuk-tusuk dengan macam-macam karena bayinya biru. Dan lahir dengan sakit-sakitan. Ibu saya selalu pukul-pukul kepala saya sambil bilang, kamu bayi botol, kamu bayi botol. Nah sekarang bayi botol ini ada di hadapan teman-teman semuanya. Jadi jangan sedih ya. Karena Allah tuh sayang banget sama kita. Ibu sayang sama anaknya, itu hebat. Tapi sayangnya Allah kepada hambanya lebih besar daripada sayang ibu kepada anaknya. Kaila punya cita-cita pengen jadi dosen langsung ya. Ustadz Fatih angkat jadi dosen di Cinta Quran Center. Ya. Di sini kampusnya para dai. Jadi Kaila langsung jadi dosen. Apalagi dekat dari Pamulang, tinggal 15 menit ke sini jadi dosen langsung ya. Insya Allah. Abi, Umi, Kaila terima kasih banget, ini kisah yang luar biasa. Mudah-mudahan Kaila senantiasa dijaga Allah ya, amin. Istiqomah ya, selalu on the track di jalannya. Abi, Umi, terakhir harapannya kepada Kaila seperti apa? Yang kondisinya sekarang masih usia 16 ya. Apa harapannya untuk Kaila saat ini dan nanti? Harapan saya sih tentunya kalau tentang dunia ya. Kalau dunia tidak berharap banyak dan dia. Yang satu adalah di saat nanti kelak dirimu sudah di surga, jangan sampai lupakan ayah gitu. Tuntun kami di sana, karena kalau dibilang tadi kendala, kami orang tua sebenarnya masih ada kendala, karena kami pun juga belum sampai saat ini belum begitu lancar membaca Al-Quran. Kami belum begitu banyak menghafal ayat-ayat suci Al-Quran. Saya takutnya itu yang menjadi kendala yang nanti akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Harapan saya itu sebenarnya satu. Terus ya untuk sekarang ini saya terus berharap Kaila tetap istiqomah didobatkan sama muslimah di Indonesia sebagai hafizah. Itu dijaga
istiqomah terus, sama tadi jangan pernah lelah untuk murojaah. Murojaah tak pernah berhenti sampai mati, betul-betul itu diimplementasikan. Terus mengenai ilmunya, Kela masih tetap haus dengan ilmu. Kami akan insya Allah, semoga kami diberi kesehatan, kemudahan untuk memfasilitasi kepada Kela untuk mengarahkan terus ke jalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan Kela. Masya Allah. Kalau dari Umi mungkin apa yang ingin diharapkan juga kepada Ananda? Sama sih dengan ayah tadi Ustadz, pengennya yang terbaik aja buat kakak Kela. Yang terpenting kakak Kela sehat, terus insya Allah kesolehannya ditingkatkan lagi, takut akan Allah, dan semoga kakak Kela bisa menjadi teladan buat keluarga seperti itu. Jadi dijaga istiqomahnya, Allah jaga hafalan Al-Qur'annya. Ya, seperti itu, insya Allah. Yang terpenting kakak Kela sehat. Ya, Masya Allah. Semuanya ya luar biasa ya, ini anugerah Allah, tidak ada yang kebetulan ya. Hari ini saya bisa bertemu dengan Kayla dan orang tuanya Kayla. Sebelum ditutup, Ustadz tadi baru nyimak udah kangen lagi suaranya Kayla. Boleh Kayla, Ustadz dan teman-teman di sini pingin banget. Ustadz tuh favorit banget sama Al-Mulk. Mungkin 1 sampai 10 aja. Biar Ustadz terobati kangennya dengan Al-Mulk, dengan suaranya Kayla. Tabarak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Allah mahabba bil Quran dan imam wa nur wa huda wa rahmah. Allahu Akbar. Teman-teman semuanya nikmat banget ya. Apalagi teman-teman ngerti artinya ya. Kita baru dengar suara indah aja udah nikmat banget. Kalau saya alhamdulillah apa yang dibaca saya paham maknanya. Itu lebih resep banget. Ingat teman-teman, bersama Quran, Quran akan memuliakan dan Quran juga akan menghinakan satu bangsa, satu kaum. Tinggal pilihan kita mau dimuliakan dengan Quran atau mau dihinakan dengan Quran. Teman-teman semuanya, yuk ajak keluarga kita untuk lebih dekat dengan Quran, persiapkan. Kita sudah masuk sebentar lagi bulan suci Ramadan. Kaila sering-sering main ke Cinta Quran ya. Insya Allah, maaf ya, mata saya nggak usah ngeliat air ya, saking penuh air mata. Insya Allah mudah-mudahan Kaila dan Umi Abi sehat-sehat. Kita sama-sama doain saya juga bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Kaila, ini ada kabar gembira. Insya Allah setelah Cinta Quran Center sudah selesai, sekolah generasi duafa di Bogor juga sudah hampir selesai. Sekarang Cinta Quran sedang akan membangun pesantren tunanetra khusus putri di Bandung yang akan mencetak ribuan jutaan Kaila baru. Masya Allah. Bismillah. Dan Kaila spesial Ustadz angkat langsung menjadi tokoh yang akan memimpin pesantren itu. Bismillah. Langsung jadi rektornya. Bukan dosennya, rektornya langsung. Desainnya udah dibuat, keren banget. Ramah tunanetra, tempatnya bersih, semuanya gratis beasiswa, dan khusus hanya putri. Ustadz yang putranya gimana? Nanti kita bangun di sisi yang lain. Ya. Saya kenapa putri? Karena dari rahim-rahim orang seperti Kaila akan lahir para ya orang-orang hebat, ahlul Quran, para mufassir, ya ulama-ulama besar lahir dari ibu-ibu yang hebat. Saya yakin tidak ada yang sembarangan. Saya yakin di balik ayah dan bunda Kaila ini pasti ada rahasia besar yang belum kita ungkap. Pasti ada, ya nggak mungkin kebetulan. Ya, Kaila, Bismillah nanti Ustadz undang ke Bandung sama Abi dan Umi, kita main ke sana, berkunjung ke lahannya dan melihat bagaimana bangunannya, bagaimana visi besarnya untuk mencetak para penghafal Quran, para penjuang Quran, dai-daiyah Quran yang dari kalangan saudara-saudara kita tunanetra. Abi, Umi, Kaila, terima kasih sudah hadir di Kata UFK. Teman-teman semuanya, jika ini bermanfaat, ya itu mutlak semua dari Allah. Jika ini tidak bermanfaat, itu kami yang salah. Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di Kata UFK edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi yang cerah 24 Januari 2024, kami memulai perjalanan penuh makna ke Kota Kembang, Bandung. Misi kami kali ini yaitu mempererat tali silaturahim sembari berdoa untuk awal dari sinergi baru yang menginspirasi. Bersama Yayasan Sam'an Netra Mulia, kami membuka lembaran baru dalam misi menyebarkan cahaya Quran.